Menyapa Anda semuanya, masih di program Bible Everyday. Mari kita pelajari bersama-sama surat 2 Korintus pasal yang kedua. Saya akan mengawalinya dengan sebuah gambaran sederhana bagi Anda semuanya. Bau itu selalu menarik perhatian orang. Entahkah baunya wangi, entahkah bau busuk. Dua-duanya sama-sama menarik perhatian orang. Kalau bau wangi, orang akan suka berlama-lama, dekat-dekat dengan sumber bau itu. Tapi kalau bau busuk, orang akan cepat-cepat menyingkir. Makanya kalau ada orang yang bau badannya wangi, entah karena dia pakai parfum yang lembut, bau parfum yang enak, maka banyak orang merasa senang dekat dengan orang yang punya bau yang wangi. Tetapi misalnya harus berinteraksi, harus berdekatan dengan orang yang bau badannya ampun-ampun, maka banyak orang pun akan tahan nafas dan dia akan cepat-cepat menyingkir. Kalau Anda pergi ke sebuah taman yang mana ada bunga yang harum, bunga yang wangi, Anda akan menyediakan waktu bahkan hanya untuk mendekat sekedar mencium baunya. Tapi bagaimana dengan bunga bangkai misalnya? Dari namanya saja Anda bisa bayangkan baunya seperti apa. Mana ada orang yang mau mencium bau yang tidak wangi atau bahkan bau busuk. Itulah bau. Dan Paulus menulis kepada jemaat di Korintus tentang bau. Ayat yang ke-15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Satu ayat saja, namun kiranya ini menjadi berkat buat kita semuanya. Hidup kita itu harusnya seperti bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah dunia. Bau yang harum. Seperti saya bilang di awal, kalau bau harum, orang suka mendekat. Kalau bau harum, orang suka berinteraksi. Kalau baunya harum, orang merasa nyaman juga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ini sudah memancarkan Kristus seperti halnya bau harum di tengah-tengah dunia? Jangan-jangan kita ini baunya busuk. Tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan kita. Kalaupun harus terpaksa dekat, mereka harus tahan napas. Setelah itu buru-buru menyingkir dari hadapan kita. Bagaimana dengan kita di tengah-tengah orang dunia? Apakah kita menjadi orang dengan pribadi yang menyenangkan, orang yang hangat, orang yang ramah, orang pun suka berinteraksi dengan kita, mereka nyaman bersama dengan kita, kehadiran kita ditunggu-tunggu oleh mereka? Ataukah kita menjadi orang yang sulit, orang yang judes, orang yang perkataannya tajam, orang yang keras, orang yang suka meremehkan, orang yang takut berdekatan dengan kita, takut kalau dipermalukan? Tentu saja yang seperti ini bukan bau harum, tapi ini adalah bau bangkai. Dan tentu saja doa saya, firman Tuhan hari ini pun menggarisbawahi, kiranya kita semuanya adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka. Bagaimana mungkin kita bisa mengabarkan Injil, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, kalau kita sudah tidak menarik lagi buat mereka? Mereka malas berdekatan dengan kita. Kenapa? Karena hidup kita memancarkan kebusukan. Di mata mereka hidup kita ini munafik. Di mata mereka kita ini hanya pintar ngomong, tetapi tidak pintar melakukan apa yang kita omongkan. Bagaimana mungkin Kristus bisa kita kenalkan kepada mereka kalau hidup kita menyebarkan bau busuk seperti itu? Namun, kalau bau kita adalah keharuman dari Kristus di tengah-tengah mereka, maka bukan hal yang mustahil. Di saat mereka lemah, mereka datang kepada kita untuk dikuatkan. Di saat mereka bingung tidak ada jalan, mereka datang kepada kita untuk minta pertimbangan. Di saat mereka galau, mereka datang kepada kita supaya mereka juga mengalami damai sejahtera. Itu artinya kita menjadi bau harum Kristus di tengah-tengah dunia. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda bau harum ataukah Anda bau busuk? Tuhan berkati.